Saya diberi tema, ada bernya juga. Hati yang bersyukur. Jadi jangan cuma mulai September ya. Ini hati yang bersyukur itu mulai terus. Januari, Desember, mulai lagi terus begitu ya. Mari kita langsung saja mulai. Kita akan baca dari Tesalonika, 1 Tesalonika 5, ayat yang 16. Di slide juga ada. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya bagus ini, pray without ceasing. Jadi terus menerus. Mengucap syukur dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi bagi kita semua di sini. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat. Sampai di situ bacaan dari Alkitab. Memang yang Tuhan kehendaki supaya kita ini terus bersukacita. Karena bersukacita itu kehendak Tuhan. Kalau kami mau menerima Dia, kami bersyukur atas segala pengorbanannya. Kami terus patut bersyukur dan bersukacita. Hendaklah berdoa secara terus menerus. Di sini ditulisnya itu tetaplah berdoa. Pray without ceasing, tidak ada putusnya. Lalu itulah kehendak Tuhan. Di Inggris ada seorang penulis yang terkenal sekali. Namanya Rudyard Kipling, bukan Kipling ya, enggak pakai G, Kipling gitu saja. Begitu terkenal sampai ada orang iseng. Orang ini karena kaya sekali. Iseng itu dikalkulate semua. Sehingga dia come up dengan satu kata harganya 100 pound sterling. Itu uang Kanada kira-kira $170. Lalu ada reporter yang datang, yang karena dia dengar, reporter itu ingin cari berita yang canggih. Kalau dia bisa masukkan, nanti dia bisa juga memperoleh uang yang banyak. Dia datang pada Mr. Kipling, langsung keluarkan 100 pound sterling. Si Kipling diem saja. Maksudnya disodorkan, habis dilihat begini, dia ambil uangnya. Dia ambil, dilipat, dimasukkan kantong. Lalu bilang, thanks. Si reporter bingung, loh sudah gitu saja, uang saya 100 pound sterling sudah diambil, jawabnya cuma thanks. Kira-kira saudara, kata apanya harganya 100 pound sterling itu? Apa kira-kira? Thanks, terima kasih. Ya. Jadi hari ini temanya adalah hati yang bersyukur. Enak sekali toh kalau semua di sini dijanjikan, kalau kamu mengucapkan thanks, saya kasih 100 pound sterling. Siapa yang nggak mau? Saya juga mau, langsung cepet-cepet thanks, $170, thanks. Nah itu dinilai dengan uang, thanks itu ada hasilnya. Karena Mr. Kipling hanya bilang thanks saja, dia terima 100 pound sterling. Tapi kita patut bersyukur pada Tuhan. Dia memberikan tidak hanya 100 pound sterling atau 1000 pound sterling. Dia memberikan yang tidak bisa dinilai dengan uang. Apa saudara? Yaitu keselamatan. Yang ditawarkan, yang diberikan kepada kita, kalau kita mau terima Dia, kita percaya karena kematiannya di kayu salib yang membebaskan kita. Dan Dia memberikan hidup yang luar biasa, yang tidak bisa dinilai dengan nilai uang, pound sterling, dolar, apapun juga. Yaitu kehidupan yang penuh damai, penuh kasih, dan penuh sukacita, penuh hikmat, penuh semuanya. Karena Dia sumber semuanya tadi, sumber kekuatan, sumber apapun juga. Tapi anehnya, hidup di dunia ini memang aneh sekali saudara. Ada dua kata yang manusia tidak bisa katakan biasanya. Siapa yang iseng tahu? Dua kata saja, yang susah sekali untuk ngomong. Sorry, betul, satu. Siapa lagi? Thank you. Dua kata ini susah sekali, saudara. Orang berkata thanks atau I'm sorry. Susah sekali.
Apakah ini lantaran zamannya sudah baru sekarang ini? Tidak perlu dah. Itu ngomong thanks barang semuanya nggak perlu dah. Setelah saya dalam persiapan ini saya juga berdoa. Lalu Tuhan ingatkan, enggak ini bukan zaman sekarang. Ini sejak zamanku, zamannya Yesus itu sudah ada. Saudara ingat 10 orang kusta? Waktu itu Tuhan lewat, yuk panggil-panggil, Tuhan sembuhkan saya, tahirkan saya. Lalu Tuhan tidak menjamah, tidak mendoakan, cuma bilang, sudah kamu pergi tunjukkan dirimu pada iman. Karena pada waktu itu yang bisa menyatakan seorang kusta itu tahir, sembuh adalah iman. Waktu mereka berjalan 10 orang ini, di tengah jalan mereka sembuh. Waduh senang sekali dia. Satu orang kembali kepada Yesus. Langsung kembali, biasanya orang kalau, oh thank you Tuhan, thank you. Dia tidak. Langsung dia, orang Jawa bilang apa? Mengkurep, jatuh di tanah. Nelosor begini saudara. Berarti apa? Aduh Tuhan Yesus. Saya yang sebenarnya tidak mempunyai pengharapan dalam hidup ini. Sebentar lagi anggota tubuh saya ini bisa apa? Merotoli itu bisa lepas saudara. Kuping bisa, hidung bisa lepas. Jadi hidup pada waktu itu kalau kena kusta sangat payah. Dikucilkan, sudah tidak ada pengharapan, tidak ada hidup. Tetapi satu orang ini begitu terima kasih pada Tuhan. Oh Tuhan, waktu dia gini, dalam hatinya bilang, saya sekarang dikasih hidup lagi. Aduh terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan bilang apa? Berdiri, pergi, imanmu menyelamatkan kau. Maksudnya apa setelah? 10 orang yang hanya tahu terima kasih, hanya satu saja. Karena dia merasakan benar-benar, waduh, kehidupan yang baru. Karena Tuhan Yesus sudah menjamah dia. Dia bilang, berdiri. Berdiri maksudnya, ayo berdiri. Yang dulu lewatkan, jalan terus. Sekarang jalan, kabarkan berita. Jadilah saksi yang hidup. Imanmu sudah menyembuhkan. Inilah yang perlu kita pegang, saudara. Memang susah. Kita berterima kasih. Yang 9 orang, waktu itu Tuhan Yesus tanya begini, loh bukankah 10 orang yang sudah disembuhkan, mana yang lain? Kok hanya satu? Bukankah manusia sering mohon Tuhan tolong. Begitu sudah mendapat apa yang kita inginkan, dia lupa saudara. Karenanya sering, pernahkah saudara dengar? Kacang lupa kulitnya. Habis manis, sepah dibuang. Pernah saudara dengar itu? Bukankah manusia kalau perlu, rasanya, ya terima kasih, syukur. Tapi begitu dia terima semua, sudah forget it, sudah lewat. Ini juga yang perlu kita belajar. Terutama dalam hidup mempunyai hati yang penuh bersyukur. Luar biasa, luar biasa. Mengapa kembali kita susah mengucapkan thanks? Thank you, I'm sorry, susah sekali. Setelah saya juga pelajarin thanks, ya, thank itu terima kasih bagi mereka yang kan. Tapi saya kira semua mengertilah thank you itu ya. Thank itu terima kasih, thank itu prosesnya atau asal usul permulaan original katanya itu dari thing. Saudara boleh lihat di Webster Dictionary ya. Thank, thing. Bukankah semua banyak dari kita sini kalau mau mengatakan sesuatu terima kasih, kita mikir dulu. Karena mikir ini adalah bagian dari jiwa kita. Jiwa itu ada kemauan, ada pikiran, ada emosi, ada apa. Jadi sering manusia sebelum mengucapkan kata thanks atau sorry, mikir proses. Kalau gua ngomong terima kasih, apakah gua gak menjadi lebih rendah? Terutama seorang ayah. Seorang ayah. Waktu anaknya dikasih uang sekolah, uang kuliah, anaknya mesti bilang, lu mesti mesti tahu terima kasih ya. Oh thank you Pak, atau kamsia Pak, gini-gini. Tapi begitu anaknya menolong sesuatu pada keluarganya,
Misalkan lampunya mati, mau membetulkan sikring atau apa, tanpa disuruh anaknya tahu, oh tahu Pak, di bawah. Pernahkah ayahnya berkata, thank you, kalau namanya John, thank you John, kalau kamu tadi begitu cepat. Enggak, orang tuanya sering, ini sering ya, bukan berarti semua orang tua di sini tidak tahu terima kasih pada anaknya, tapi ini contoh saja. Seringnya orang tua berkata, enggak perlu terima kasih, sudah sepatutnya atau John, sudah saya kasih uang sekolah, dan di sini dialah patut membantu keadaan yang tidak beres di rumah tangga. Jadi enggak perlu terima kasih, karena gua sebagai papa, sebagai ayah, sebelum dia ada karena saya. Jadi berarti saya sudah terlalu banyak makanan pengalaman. Jadi saya enggak perlu terima kasih gitu, enggak perlu. Sering anak itu ya dianggap remeh. Juga mungkin anggota keluarga, family juga bisa terjadi. Saudara nolong, anggapannya, oh sudah seharusnya dia menolong saya. Karena saya sebagai anggota keluarga. Ini banyak prosesnya saudara. Pikirannya, enggak perlulah terima kasih. Apalagi kalau saudara ke restoran misalkan. Seorang pembantu atau waiternya, secara tidak langsung atau secara tidak sengaja, waktu dia menyajikan teh, tehnya tumpah mengenai pakaiannya. Tapi tidak sampai luka-luka dan sebagainya. Tapi wah rasanya sih itu takut sekali waitersnya. Nah, saya ini benar-benar kejadian di satu meja kita makan begitu ya. Tapi untung dari semuanya sini tidak bilang, loh kamu tuh bagaimana sih? Semua tenang, nggak apa, semua bantu kasihkan kertas gini, bantuin keringkan semua. Waktu waitersnya pergi ngambilkan yang baru teh semuanya, semua berkata, oh ya ini bisa terjadi. Ini orang yang ditumpahin atau orang di pinggirnya bilang, kecelakaan, accident could happen. Kita sendiri bisa menyebabkan itu terjadi. Jadi dalam suasana itu kita tidak terus langsung marah-marah atau gimana sih kamu ini melayani saja enggak hati-hati. Gimana gitu. Belum lagi kalau enggak kelihatan ya. Kalau enggak kelihatan itu kasarnya matamu di mana gitu. Awas. Jangan pakai pikiran begitu. Saya senang sekali pada waktu itu satu meja kebetulan semuanya itu bisa merasakan. Tetapi banyak orang juga bisa berkata begini, sudah dibayar, gua disiram teh, terus mulai, inilah hak gua, gini-gini. Nah, jangan saudara, kita belajar, kita memberi. Karena hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih, hati yang penuh appreciation. Appreciate manusia, appreciate semuanya. Tadi waktu saya worship, saya appreciate sekali, timnya bagus sekali, kompak sekali. Baik drummernya, baik semuanya. Tim worship, musician. Tapi musician di sini saja nggak bisa, saudara. Kalau tidak ada slide-nya. Kalau sound system-nya ini tidak disetel. Tidak dijalankan. Tidak ada yang look after semuanya. Demikian bagian sound system yang tidak kelihatan bagian slide. Itu saja nggak cukup. Kalau kita datang los-losan begini seperti orang masuk di mall aja. Masuk di pintu, keluar enak gini. Tapi mesti ada yang menyambut. Coba asernya. Aser semuanya itu mereka mau berkorban. Itu patut kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Ya. Kalau saudara tidak sempat langsung di sini, doakan pelayanan di sini semua. Yang di kitchen lagi. Nanti kalau sudah keluar dari sini, langsung kemana saudara? Biasanya refreshment teh atau kopi atau kue. Kalau itu nggak ada yang nyiapkan, siapa lagi? Ya, kita patut berterima kasih. Kita patut berterima kasih. Dan banyak hal lagi yang menyebabkan kita susah sekali untuk berterima kasih. Apalagi kalau kita ini pengalaman. Waduh. Ya umurnya sudah banyak, pengalamannya mungkin sudah banyak, mungkin ya title-nya cukup banyak, muka dan belakang banyak title-nya. Biasanya orang kalau begitu itu sama pendatang baru, yang baru-baru itu, setengahnya itu begini, oh kamu masih hijau, kamu masih apa. Jadi setengahnya itu dianggap enteng atau enggak apa-apalah ini orang junior ini. Jadi pengalaman juga bisa menyebabkan kita sombong. Kita ada kalanya
kita ditolong. Kita menolong. Ya. Tapi biarlah tolong menolong itu kita lakukan karena kasih Tuhan. Andai kata Tuhan itu melihat saya menolong kamu kalau rupa kamu bagus sekali atau kalau kamu pakaiannya perlente saya tolong. Tapi Tuhan, kita untung punya Tuhan yang luar biasa, saudara. Yang tidak melihat paras muka dan semua yang dari luar. Dia melihatnya hati yang di dalam. Hati. Karenanya kita patut bersyukur. Oh Tuhan luar biasa. Andai kata engkau melihat hanya dari outwardly saja. Saya ini enggak ada tandingannya sama yang orang-orang lain atau apa. Jadi saudara jangan berkecil hati. Apapun yang Tuhan sudah jadikan saudara ada seperti adanya, terimalah. Itu pun kita bisa bersyukur. Jadi kalau kita bersyukur dengan apa yang ada, kita bisa merasa bahagia. Tapi kalau kita bersyukur dengan yang tidak ada, nah ini yang menyebabkan orang bisa iri hati. Ya, nggak senang kalau orang sukses, orang maju begitu, nggak senang. Karena dia takut ketinggalan nanti. Sebab Paulus mengajarkan bahwa dia bilang, be content. Be content itu apa? Hendaklah kau puas dengan apa yang kau punya. Itu nanti saudara boleh baca di rumah sajalah ya. Itu mengenai contentment. Contentment di Filipi 4, 12, 13. Dia berkata, aku sudah belajar apa artinya kurang. Apa artinya kelimpahan. Apa artinya saya menderita. Apa artinya semua itu sudah. Dengan singkatnya semuanya itu be content. Karena dengan Tuhan yang memberikan kita kekuatan, kita bisa terima apa yang kita ada, yang kita miliki, dan kita bisa bersyukur. Inilah kuncinya. Bersyukur itu bahagia, saudara. Karena saudara nggak takut kalah, nggak takut saingan, nggak takut apa. Karena percaya Tuhan sudah kasih ini porsi saya, ini bagian saya. Sudah saya jalanin terus saja. Saya sambil berjalan sambil bersyukur, luar biasa. Luar biasa. Bagaimana kita bisa mempunyai hati yang bersyukur? Nah ini saya ingin ajak saudara baca bersama. Kolose 2 ayat 7. Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan bersyukur. Akar menunjukkan hubungan dengan pohon. Pohon bisa tinggi, bisa kuat, bisa berbuah karena akarnya itulah yang memberikan makanan hasil. Demikian di sini. Hendaklah engkau dibangun di atas Dia. Menunjukkan bangunan. Bangunan bisa tinggi, kuat, bagus kalau fondasinya kuat. Bukan fondasi yang di pasir atau batu, bukan batu yang keras, bukan batu karang. Tapi dua-dua ini menunjukkan apa yang tidak kelihatan, yaitu akar di bawah tanah, fondasi dari gedung yang tinggi, inilah yang penting, saudara. Di sini bilang Dia, yaitu Yesus. Yesus. Jadi kalau kita mau berakar, kita mau berbuah, kita harus terus ambil makanan itu. Terus bersatu dengan akar dan semua pohonnya ini sehingga saluran makanan bisa naik ke atas, sehingga pohon bisa berbuah dengan bagus. Demikian gedung. Tidak goyah dengan angin, tidak goyah dengan hal-hal banjir, topan semuanya karena fondasinya kuat sekali. Di situ dikatakan juga, hendaklah kamu tekun dengan apa yang telah diajarkan kepadamu. Sehingga hatimu melimpah dengan bersyukur. Memang kalau kita sebelum memberi orang, kita sendiri harus mempunyai, saudara. Kalau tidak ada yang diberikan. Baik itu uang, baik itu nasihat, baik itu pengalaman, baik apa. Kita harus punya sendiri dulu. Maksudnya itu apa? Mintalah pengalaman pribadi dengan Tuhan.
Sehingga kita bisa share, kita bisa bagikan. Sehingga orang bisa mendengar, oh benar ini. Memang kita tidak perlu, wah ini loh, seperti surat yang berjalan. Biarlah orang lain yang bilang, engkau itu seperti surat berjalan. Engkau itu saksi yang hidup. Wow, hatiku ini loh halus, penuh, limpah syukur. Jangan, kita tidak perlu bilang hatiku atau semuanya. Biarlah orang lain yang bilang, you have a kind heart. Atau apa. Ya, ini dasar-dasar mengapa dan bagaimana kita bisa mempunyai hati yang berkelimpahan. Di belakangnya bagi mereka yang mempunyai Alkitab, di Kolose 3. Kalau yang nggak punya saya anjurkan catat saja saudara. Nanti belajar sendiri di rumah. Terutama 2 ayat ini penting sekali. Ayat yang Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Jadi apa saudara? Damai sejahtera Kristus. Hendaklah memerintah. Waktu saya mulai baca memerintah kok kayak seperti government begitu ya. Atau perintah gitu. Rasanya salah ini loh. Saya cari. Nah, saya baca di translation mengenai Greek dan Inggris, linear. Di situ memerintah itu bukan rule. Memang kalau di terjemahan bahasa Bible biasa disebut rule. Tapi di situ ditulis preside. Preside itu apa? Act sebagai tahu saudara, referee. Sebagai ini orang yang bisa menengahi sesuatu. Juri, ya, seperti juri ya. Jadi seperti umpire itu referee. Kalau tenis, siapa yang senang lihat tenis ada tuh umpire-nya. Sebelum karena ada peraturannya, dia yang enforce itu peraturan. Tapi setelah saya renungkan, memang bagus juga nih preside sebagai umpire itu apa? Tidak seperti, kalau salah ini loh, ini peraturan ini. Rasanya tidak ada hubungan kasih, tapi Tuhan lain. Damai sejahtera Tuhan luar biasa. Sebelum kita divonis, sebelum kita pokoknya menghadapi hukuman yang Tuhan sudah terus ingatkan. Sudahlah kamu jangan begitu. Kalau misalkan kita mau balik, sudah Tuhan bisa ampuni, bisa bimbing. Karena kita dalam segala hal terus belajar. Biarlah damai sejahtera Tuhan itu terus boleh berada di dalam hati kita dan boleh menjadi seperti advisor, umpire, referee yang menunjukkan kamu kalau begini terus salah. Nah, memang orang Kristen pun juga harus disiplin. Tidak bisa sudah mulai bertanding lalu bilang, oh kamu mesti begini loh lain. Tapi sekarang enggak bisa. Sebab pertempuran kita, pertandingan kita ini dengan si jahat. Ya. Kalau kita tidak mengikuti peraturan atau bimbingan atau guidance atau manual ini yang Tuhan berikan kepada kita, kita di luarnya. Lama-lama Tuhan bilang, saya enggak bisa apa-apa. Karena kamu tidak mau mendengar, tidak mau menurut. Nah itulah, ya. Jadi ingat Kolose 2 ayat 7, Kolose 3 ayat 15. Keduanya ini penting sekali saudara. Penting sekali. Jadi dengan demikian, damai sejahtera Tuhan itulah yang menguasai, memimpin hati kita. Sebab dari hati terpancarlah kehidupan. Apa kebaikan? Apa gunanya kalau kita bersyukur? Tadi sudah saya singgung sedikit. Kalau kita bersyukur itu kita bisa merasa bahagia, saudara. Karena apa? Kita menjalankan perintah Tuhan. Tuhan bilang, bersyukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang ku kehendaki. Untuk siapa? Untuk kamu. Nah, lalu bacaan yang pertama itu apa? Bersukacitalah. Lalu yang kedua, berdoa without ceasing, tanpa berkeputusan dan bersyukur. 3 hal ini saudara boleh balik-balik. Kalau saudara merasa sukacita, itu pun saudara bersyukur. Karena apa? Waduh senang lah ini.
Terima kasih Tuhan, saya kok bisa kenal begini banyak teman. Bisa rasanya bisa ada kesempatan kita ngomong. Ucapkan terima kasih, ucapkan terima kasih. Kita bangun masih bisa, waduh sehat. Terima kasih Tuhan. Masih, loh rumah saya enggak apa-apa Tuhan. Saya masih enggak sampai kedinginan. Dalam segala hal ucapkan terima kasih. Berdoa tanpa berkeputusan, apapun juga. Saya nanti akan berikan sedikit kesaksian mengenai ini, luar biasa. Ya. Jadi karena kita tahu Allah itu kasih, Allah itu sumber semuanya, pegang dia, rooted, kita berakar dia. Dan fondasi kita adalah dia sendiri. Maka kita akan menikmati segala sesuatu yang Tuhan sudah sediakan bagi kita. Encourage one another. Angkat, exhort, dorong dia. Mungkin saudara share pengalaman atau apa. Sebab saya pernah dengar, jangan sampai saudara tiru ini ya. Kamu tidak perlu memuji kok. Kalau di gereja itu pelayanan tidak perlu dipuji. Nanti yang dipuji itu kepalanya besar. Awas saudara. Itu belum, saya sampai cari kebenaran di mana ada ayat Alkitab. Kalau memuji kepalanya besar. Tidak ada saudara. Bahkan saya cari mengenai encouragement, ada 10 ayat semuanya. Berarti apa? Dorong. Tuhan bilang, hendaklah engkau encourage one another. Hendaklah engkau mengangkat. Hendaklah engkau berterima kasih. Hendaklah apa? Jadi patut kita encourage. Karena kalau kita sendiri kalau di encourage senang toh. Waduh, misalkan kamu tadi itu bagus sekali loh. Saya pernah ini kejadian beberapa minggu yang lalu. Di sini nih biasanya inilah skelt itu ulap ya. Ulap. Enggak semua orang mengena ini sinar cahayanya tuh ulapnya tuh enggak semua orang. Mungkin duduk-duduk yang tertentunya enggak enak begitu. Tapi syukur satu orang dari belakang maju ke sini lalu ini dimatiin. Lalu rasanya wah terima kasih. Setelah itu saya bilang terima kasih kamu tadi. Saya tadi matanya enggak enak sekali saya. Sampai saya sudah ingin lari ke belakang, ingin kasih tahu itu bagaimana toh supaya enggak ulap saya ini gitu. Nah hal kecil-kecil begitu, encourage. Sehingga semuanya itu bisa melakukan pelayanan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan untuk kemuliaan bagi nama Dia. Terima kasih juga bagi Tuhan, istri saya dan saya diberi kesempatan untuk holiday pergi cruise bulan Oktober. Dengan beberapa orang juga dari sini, total rombongan Indonesia dari grup saya ini 15 orang. Kita berangkat dari London, lalu kapal mulai dari Southampton, cruise-nya mulai di situ. Kita turun terus ke Malaga, ke Cairns, terus ke Barcelona semuanya, Spain dan Portugal. Dan setiap kapal itu berhenti, itu biasanya kita turun, kita jalan-jalan di kota itu. Dan kita sudah charter, travel kita di sini sudah charter bus, ada 2 bus. 2 bus yang campuran bahasanya, bahasa Inggris, sama ya bahasa Indonesia ini, dan satunya bahasa Chinese, 2 bus. Nah, kita turun di suatu kota pertama, kota Malaga. Kita jalan-jalan, semuanya kita melihat itu turis interest. Pokoknya hal-hal yang patut kita lihat, adanya museum, ada ini pengalaman apa di sini, ada apa, macam-macam. Di tiap kota itu ada Picasso atau semuanya. Pada titik poin yang terakhir, itu di Malaga, itu sudah habis dari situ kita kembali ke pier. Biasanya kapal itu memberi waktu kepada orang-orang yang keluar dari pier atau pelabuhan 1,5 jam sebelum kapal berangkat harus kembali. Sebab perjalanan, sebab apa, sebab itu total 4.000 orang di kapal. Bilang saja yang keluar hanya 2.000. Berapa banyak kalau misalkan kita tunggu, oh enggak apa-apa 5 menit terlambat, berapa menit, bisa enggak jalan-jalan. Jadi pada kota yang terakhir semua sudah diingati jam sekian harus di bus. Nah, sudah dihitung sama guide. Guide dari Toronto ini 2 orang, guide nasional namanya. Lalu setiap kita tiba di kota ada guide-nya lagi. Di Malaga itu ada guide-nya orang Spain, orang Spanish itu ya. Jadi orang yang berbahasa Spanish. Lalu sudah ditentukan waktu kita semua sudah naik di bus, dihitung. Loh, kok kurang 1 orang? Lihat, waduh rombongan saya kurang 1 orang. Istrinya sudah di situ.
Semua bingung ini, makin hari ini sudah cepat, waktunya sudah terus jalan terus. Saya mulai diam saja dulu, karena sudah mulai panik. Itu local guide-nya cari-cari di sana sini, lalu guide-nya juga cari, ada. Setelah 10 menit saya Tuhan bilang, kamu turun. Saya turun, saya turun, terus saya bilang sama guide-nya itu, let me help you. No, 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 no. Dia takut kalau saya hilang juga katanya. Terus saya bilang begini, no, no, give me you banner, you flag. Rasanya Tuhan itu bilang, tinggikan. Saya lari seperti orang gila, saudara. Turun dari bus setelah pegang ini, okay, let me go to the crossroad over there. Dari sini ke sana itu kira-kira 80 meter, saudara. Seperti panjangnya football. Saya bisa jalan di tengah jalanan itu, untungnya tidak terlalu ramai jalanan. Saya lari, saya cuma bilang gini, God help me, God help me, God help me, God help. Seperti orang gendeng begitu, saudara. Di perapatan gini, wah ini gini. Setelah kira-kira 15 menit, jadi total ini sudah hampir setengah jam ini. Yang satu, yang guide-nya yang lokal tuh, guide-nya yang dari Toronto, maksudnya, Hans kembali, kita mesti berangkat. Sebab bus yang satu sudah dikirim langsung ke pelabuhan, takut telat dua bus. Lalu saya lari lagi sebelum masuk bus, sini ada perapatan lagi, saya ini lagi. Tahu-tahu setelah, wah sudah, katanya dipanggil ke bus, saya naik ke atas. Tahu-tahu semua yang di bus, loh itu orangnya. Itu orangnya. Thank you Hans, you are great. Saya kira semua tahu Hans dan juga kenal Hans. Bagi saya dia seorang yang outgoing and has a leadership motivation. Waktu kami cruise, dia informal jadi pemimpin atau speaker kami. Ya, mengembalakan 13 domba dan 1 kambing. Waktu pulang kandang, kambingnya tidak muncul. So dia upset dan bertekad untuk menemukan kembali. Ya, saya diceritakan sama dia bagaimana dia acting untuk menemukan saya. Tapi let me give a little scenery. Kami di-drop di Picasso Square, pas di situ, kemudian jalan kaki ke katedral. Bagus katedralnya, besar, dan saya sibuk dengan taking picture. Tahu-tahu, saya lihat kok grupnya nggak ada. So, saya terpisah dan hilang dari grup. Kemudian saya lihat 4:30 already. And the last boarding was around 5 p.m. Wah, ada setengah jam. Saya lihat di sekitar situ, nggak ketemu. Kemudian saya lari ke Picasso Square. Di situ juga nggak ketemu lagi, kembali lagi ke katedral. Lihat dia sebentar, tidak berhasil. So saya ambil decision untuk naik taksi. Kemudian nggak ada taksi di sekitar saya berdiri itu. Saya tanya orang, dia bilang, try behind the cathedral. So, itu ada jalanan besar. Saya lari ke situ, saya lihat Hans, gini-gini. Kemudian saya naik ke bus, everybody applaud, bertepuk tangan. And I asked my wife, bagaimana mereka? Well, we were upset, but we pray for you, we have pray for you. A lot of people pray for you. So, saya kira by God grace, saya bisa dipersatukan kembali di grup kami. But, ya, juga doa-doa mereka didengarkan. Dan saya cuma nunut menikmati grace dari Tuhan. Amin. Oke, terima kasih Tuhan.
Ya, sekarang tidak nunut. Dia tidak bakal nunut lagi. Dia sekarang yang akan berdoa. Terima kasih. Ya, itu memang benar. Kuasa doa luar biasa. Saya tidak tahu kalau bendera yang kecil ini di tengah keributan kota itu masih ada orang yang lihat. Nah, bendera menunjukkan apa, saudara? The banner adalah the peace dari Prince of Peace yang di dalam hati kita. Dia bisa, segala pun mungkin bisa terjadi. Jadi persoalan apapun juga, saudara, tinggikan banner, yaitu tinggikan Yesus. Saudara hanya cuma bilang, God help me, God help me. Itu sudah, terima kasih Tuhan saya mempunyai Engkau. Terima kasih Tuhan saya bakal. Sebab kalau saya mikiri, wah pasti. Kalau ini saudara Trisno ini tidak ikut pulang ke bus, dia tidak bakal nyampe di pier. Taksi atau apa, bukan seperti kita taksi ke airport begitu saudara. Bahasanya sudah nggak bisa dia. Susah sekali ya. Dan itu tidak gampang. Besok paginya itu sea day itu kapalnya jalan di laut terus. Dia mesti catch up pergi Cannes, ke France. Pasportnya ditahan di kapal, misalkan of apa. Susah sekali saudara dia. Jadi apapun yang sudah terbayang juga saya, kalau tidak ketemu, saya cuma bilang, God please help me, God please help me. Ternyata setelah ini dia baru bilang, saya kelihatan bendera kamu. Padahal saya pikir, ini mungkin Tuhan bilang tinggikan. Ternyata satu orang ini yang kelihatan. Ya, jadi dalam hidup kita pegang dia terus. Nah, biarlah kalau kita pergi di sini didoakan, jangan itu take for granted. Anggaplah itu benar-benar pimpinan Tuhan dan kita bersyukur. Baik pada pimpinan di sini yang masih ingat mendoakan dan kita sendiri yang diingatkan dan kita mau pegang. Itu terima kasih kepada Tuhan. Nah, saya akan conclude semuanya ini. Untuk supaya saudara pulang dan ingat terus. ABC. A-nya itu akar. Baca sendiri ya. Kolose 2 ayat 7. B-nya itu bangunan. C-nya itu apa? Connection. Ada hubungan. Jadi semuanya ABC ini anggaplah connected. Kalau kita ini ditancapkan di power, ada powernya, nyala, ada lampu. Karena kalau ini kita tarik, semuanya gelap. Ya, jadi kita terus mesti connected dengan Tuhan. Dan untuk supaya saudara ingat ABC, saya kasih ekstra. Siapa di sini yang suka makan konji? Ya, bukan konji wong ya boleh lah. Biasanya di samping cakwe, itu ada yang disebut ternip. Tahu ternip, saudara? Seperti lobak. Nah, saya pakai kata L. L pertama itu love Jesus. Yang keduanya listen. Kalau kita cinta kepada Tuhan, kita dengarkan. Lalu OB ya, menurut. AC itu action. Jadi kalau kita cinta kepada Yesus, kita mendengar, kita mau menurut, kita lakukan, pasti Tuhan luar biasa. Amin.